Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Risalah Ramadan di JAK TV, program spesial bulan Ramadan yang membahas serta mengupas segala permasalahan dan fenomena sosial manusia dari sudut pandang Islam. Pemirsa, ada banyak cara menikmati hidup, seperti membaca buku, mendengarkan musik, menonton film, atau bahkan liburan. Semua itu merupakan bentuk relaksasi agar hidup tidak kepalang tegang dan suntuk. Liburan atau traveling biasanya digunakan untuk menyegarkan kembali tubuh dan pikiran yang penat dengan pekerjaan. Pergi sendirian merupakan tren traveling yang diperkirakan akan meledak di tahun 2019. Selain itu, kebiasaan selfie atau swafoto diperkirakan akan hilang di tahun ini, berganti dengan pengambilan foto dengan kualitas tinggi. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang melakukan traveling saat berpuasa seperti musafir? Seorang musafir yang mengadakan perjalanan pada siang hari di bulan Ramadan umumnya menghadapi pilihan, apakah dia tetap berpuasa ataukah membatalkannya? Pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas dan mengupasnya menurut ajaran Islam, tentunya hanya di Risalah Ramadan JAK TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa dimanapun Anda berada. Saat ini Anda sedang menyaksikan Risalah Ramadan. Insya Allah berkah, bermanfaat, amin. Dan selama 60 menit ke depan, saya Wahyu Diritonga akan menemani Anda menuju berbuka puasa dengan membahas sejumlah rangkaian peristiwa informasi sosial dengan pemuka agama Islam tentunya. Dan bukan cuma itu saja, nantinya akan ada dari program Risalah Ramadan berbagi hadiah lewat kuis dari Geprek Bensu Berkah yang akan dibawakan oleh rekan kami, yaitu Terry Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Terry. Alhamdulillah aku sampai juga, tahu nggak? Aku tuh perjalanan ke sini aja tuh dari Jakarta nih, di dalam kota Jakarta aja tuh 3-4 jam. Waduh. 3-4 jam. Dari mana mau ke mana? Dari Jakarta Utara mau ke sini karena macet. Aku musafir bukan ya? Untuk lebih jelasnya kita undang langsung ya. Tanya Ustadz aja ya? Iya. Nah. Sudah ada Ustadz Saidi bersama kita ya di sini ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Wahyu, alhamdulillah sehat, Mbak. Ya. Silakan, Ustaz. Oh iya. Aku di sini ya, biar Boleh. matching, aku pakai warna merah juga kursinya. Sama, aku juga matching biar Matching sama kursi. dengan kursinya yang warna krim ya. Iya. Ustadz Saidi apa kabar? Alhamdulillah Mas Wahyu sehat. Dengar-dengar nih Ustadz Saidi punya panggilan istimewa yaitu Ustadz Lawyer. Ini kenapa nih dengan ada nama Ustadz Lawyer loh, Terry? Gitu. Oh enggak istimewa, hanya orang-orang kebiasaan di sekitar kita manggil itu aja. Oke. Iya, karena kan begini, saya selain berdakwah juga profesi saya sebagai advokat. Jadi tujuan saya yang utama nggak keluar dari hadis Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi biar kita lebih banyak manfaat sama manusia, insya Allah mengcover dunia akhirat gitu. Oke. Ustadz Lawyer, biar lebih akrab dengan Ustadz Lawyer aja ya. Iya. Keren ya, keren gitu lawyer tapi sesuai dengan aturan Allah. Amin, gitu ya. amin ya Allah. Jadi yang dibela pun tenang jadinya ya, amin. Ustadz Lawyer, tema kita pada hari ini itu puasa seorang musafir. Iya. Musafir menurut pemahaman dari Ustadz Lawyer ini seperti apa sih? Musafir jadi begini, musafir itu kan adalah orang yang melakukan perjalanan, gitu. Melakukan perjalanan dalam artian kalau di dalam Islam seseorang dikatakan musafir apabila dia telah melewati 81 km ke atas. Iya. Jadi enggak serta-merta seumpama ini di daerah mana, seumpama Senayan, saya pengen musafir nih ke daerah Selipi, belum musafir. Itu namanya masih zihab. Berarti Terry belum musafir Jadi ya? berdasarkan jarak bukan waktu ya. Walaupun Berdasarkan macetnya jarak. seharian semalaman gitu, tapi jaraknya cuma 10 km. Iya. Tidak musafir ya? Iya, enggak musafir. Oh, tuh gimana sholatnya? Teruskan. Jadi Saya ada dua. tahu. Iya. Ada yang namanya safara, ada yang namanya zihab. Kalau safara ini dia harus melewati jarak tempuh itu 81 km ke atas. Oh. Kalau di zaman Nabi dihitung dengan takaran 4 burut.
Nah, kemudian seseorang dikatakan musafir atau melakukan safar perjalanan. Yang kedua, apabila di dalam perjalanan dia menemukan hambatan tertentu, apa seperti medannya, jalanan kurang bagus dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, merubah zona waktu. Nah, itu apabila 3 daripada unsur tersebut terpenuhi, itu dikatakan seseorang tersebut sebagai musafir. Tapi kalau 3 itu nggak ada, dia dinamakan dhihab. 1 yang disebut dengan dhihab berarti ha besar, alif ba, dhihab gitu kan. Dhihab ini orang yang melakukan perjalanan juga sama, cuman jaraknya kurang daripada 81 km. Iya. Kemudian yang kedua, dia tidak menemukan hambatan apa-apa tuh. Dan yang ketiga, tidak merubah zona waktu juga. Iya. Lalu Iya. Ustaz Lawyer, nah terus bagaimana nih seorang musafir itu berpuasa? Tadi kan 81 km 80 ya km ternyata ya. Lalu dia Baik. berpuasanya harus seperti apa ini? Jadi hukum daripada orang musafir yang dia berpuasa itu diperbolehkan. Ada juga yang tidak diperbolehkan. Artinya kalau kita kembali kepada hukum taklifinya adalah mubah. Nah, mubah dalam artian begini. Seseorang yang melakukan perjalanan boleh dia puasa, boleh juga tidak puasa apabila dalam kategori dia musafir. Yang tadi 3 unsur saya sebutkan itu. Nah, sebagaimana ini telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an, ya. Referensi kita pertama Al-Qur'an. Di Al-Qur'an diterangkan bahwasanya wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayyamin ukhar. Kata Allah, barang siapa yang dalam keadaan sakit kemudian dia melakukan perjalanan, ya, wajib bagi dia untuk mengganti di hari yang lain puasanya. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita dan tidak memberikan kesulitan bagi kita. Itu satu dari Al-Qur'an. Kemudian yang kedua dikatakan mubah, ya, dikatakan diperbolehkan atau tidak. Jadi pernah di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat, ya, di dalam riwayat menjelaskan safarna ma'ar Rasulillah Shallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kami melakukan safar, melakukan perjalanan bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di dalam bulan suci Ramadan. Nah, kemudian dikatakan oleh para sahabat saat itu adalah falam yaqib as-sha'imu 'alal muftir walal muftiru 'alas sha'im. Jadi orang yang berpuasa saat berpergian dengan Rasulullah tidak mencela orang yang tidak puasa. Dan orang yang tidak puasa pun tidak mengejek orang yang berpuasa. Artinya apa di sini? Boleh dia berpuasa, boleh tidak dia berpuasa, dan itu telah dipraktikkan ketika ada pada saat zaman Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Seperti itu ya. Berarti kalau misalnya nanti kita perjalanan mudik itu lebih dari 81 km itu bagaimana Ustaz Lawyer? Ya kalau memang dimungkinkan. Boleh berpuasa dan boleh tidak. Kalau kuat puasa aja Kalau gitu kuat ya. puasanya, kayak sekarang kan seperti halnya ke luar negeri pun seperti ke Malaysia atau kemana naik pesawat, ya kan, nggak ada hambatan apa-apa, diperbolehkan puasa kalau memang itu lebih afdol, gitu. Wa in tadarrara bihi, ya, fal fitru afdol katanya. Apabila ada darurat di dalamnya, maka berbuka boleh. Boleh. Kalau darurat, kalau nggak ada darurat di situ lebih baik, lebih afdolnya adalah melanjutkan daripada puasa. Kalau ada hambatan harus membatalkan puasa gitu ya. Nanti dibayarnya bagaimana? Itu harus dibayar atau bagaimana? Iya, jadi sebanyak berapa hari kita? Oh iya. Kembali kepada Al-Quran Al-Baqarah tadi, bahwasanya diganti sebanyak yang kita tinggalkan. Seumpama kita melakukan perjalanan 2 hari, dua hari itu kita nggak puasa, kita ganti di hari lain 2 hari juga. Seperti kalau wanita berhalangan seperti itu ya, jadi bayar sesuai dengan hari yang kita nggak puasanya gitu ya betul. Ustaz ya. Oh iya. Lalu Ustaz, sekarang tipsnya seperti apa nih berpuasa dalam traveling itu Ustaz? Kalau berpuasa dalam traveling, tipsnya menurut saya sih memang ya perlu diperbanyak makan sahurnya juga, gitu, yang bergizi berprotein agar apa nantinya supaya ketika puasa stamina sehat gitu. Dan juga jangan sekali-kali wah ini kita lagi traveling mau melakukan perjalanan ini kan musafir boleh nggak puasa nih, akhirnya udah ada niat di sini dong nggak puasa, itu yang nggak boleh. Jangan diniatin, jadi alasan nanti jadinya ya kan. Berarti tidak boleh diniatin, harus berjalan apa adanya ya. Iya, yang ditamakan puasa dulu gitu ya Ustaz ya. Terus makanan yang bergizi seperti apa nih Ustaz Lawyer yang bisa menguatkan semua traveler yang lagi menjalankan travelingnya? Iya, yang halalan thayyiban, yang sehat, ya kan, yang halal, yang tidak ada kandungan di dalamnya itu hal-hal yang syubhat, yang meragukan, gitu.
Baik. Kayaknya kita akan banyak pertanyaan lagi tapi nanti nih. Ya, pastinya usai jeda berikut ini ya. Nanti kita akan kembali mengupas soal Musafir. musafir.